reng-rengan muslimat, fatayat, GP Ansor, Ibnu, IPPNU, sahabat-sahabat Banser, sareng sadaya panitia anu terlibat dina suksesna kegiatan dina dangat ayeuna. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas perkenannya bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa menyelenggarakan rangkaian acara yang diawali dengan kegiatan saat ini pada prosesi pelantikan keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Balai Indah. Semoga ikhtiar perjuangan kita akan senantiasa mendapatkan berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama, para du'ama, dan kita semua yang senantiasa berupaya patuh untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Pada MC yang kami hormati, bahwa tadi yang tersampaikan permohonan untuk memberikan mau'izah hasanah, saya lebih berkepentingan untuk menyampaikan persoalan ke-NU-an, potret NU di Kabupaten Bandung, dan potret Nahdlatul Ulama secara nasional. Al-Mukarram yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa kami PCNU Kabupaten Bandung terdiri dari 31 MWC dan kurang lebih 265 ranting. Saat ini alhamdulillah yang diantaranya memiliki peranan strategis adalah wilayah-wilayah yang diharapkan mampu mengemban amanah keorganisasian di wilayah Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah Balai Endah, karena Balai Endah memiliki letak yang strategis, otoritas kependudukan yang besar, serta masuk pada wilayah perkotaan pada peta dan situasi di kecamatan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung. Yang kedua, pada peta pergerakan ideologi, Balai Endah cukup kompleks. Kita memiliki tugas berat, sebab boleh jadi di sisi kanan kiri kita adalah kelompok-kelompok yang tidak sepaham atas dasar ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peranan MWC Balai Endah inilah yang kemudian diharapkan esok hari dan seterusnya mampu mempertanggungjawabkan dua ranah kepentingan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua MWC. Satu, persoalan kekuatan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, pada persoalan-persoalan stabilitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan demi tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bandung di mata Provinsi Jawa Barat masuk pada klasifikasi A. Bahkan ada apresiasi lebih dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama setelah pergerakan keorganisasian Kabupaten Bandung mampu secara grafik menunjukkan eksistensi pada upaya partisipasi aktif dalam berbagai macam kehidupan dan dinamika kehidupan, baik dinamika kependudukan yang saat ini sedang gencar berupaya memberikan proses-proses penyadaran atas kesuksesan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, ataupun kehidupan partisipasi pada realitas perjalanan dan perjuangan pemerintahan dengan berbagai macam program-program yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah
yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Di kancah nasional, Kabupaten Bandung adalah wilayah yang dinilai sebagai daerah masuknya pergerakan Islam transnasional. Pangrasa hapunten pribadi salah satu peserta di tingkat nasional pendidikan kader penggerak tingkat nasional pada era kepemimpinan Kiai Said Akhil Siraj yang langsung dipimpin oleh Wakil Ketua Umum pada saat itu Pak Kiai As'ad Said Ali, yang juga beliau adalah Wakil Kepala BIN pada zaman kepemimpinan Pak Samsir Siregar sebagai Kepala BIN. Saya sebagai peserta sempat terheran-heran karena 10 Jawa Madura hanya diikuti oleh 26 orang. Yang pertama Bandung Raya, Solo Raya, Mataram Raya, Jabodetabek, dan Tangerang Selatan. Saya bertanya, kenapa Pak Kiai acara sehebat ini hanya diikuti oleh 26 kabupaten kota? 26 kabupaten kota, kenapa saya merasa hebat? Karena konsep pergerakan perekonomiannya adalah diisi oleh Tandri Abeng, tokoh ekonomi yang luar biasa sukses. Konsepsi kemasyarakatannya diisi oleh Ketua HAM Ifdal Kasim. Keaswajaannya diisi oleh Syekh Kabani yang saat itu tokoh otoritas Ahlussunnah wal Jamaah internasional. ke-NU-nya diisi langsung oleh Kiai Said Akhil. Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bandung adalah salah satu, karena yang 26 kabupaten kota di Pulau Jawa Madura ini, yang salah satunya adalah Kabupaten Bandung, adalah sasaran gerakan-gerakan Islam transnasional dengan kekuatan global yang memiliki tujuan-tujuan khilafah, yang sasarannya adalah daulah Islamiyah, mendirikan negara Islam, yang ideologinya adalah ideologi Wahabi, yang jelas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, realitas Bandung Raya ini ditandai dengan kesuksesan partai yang didukung oleh kelompok Wahabi. Dan alhamdulillah kita mempersaksikan saat ini satu-satunya kabupaten yang belum dikuasai oleh partai yang didukung oleh kelompok Wahabi adalah Kabupaten Bandung. Dan Kabupaten Bandung mampu bangkit dari kekuatan, dari keterpurukan dinamika pergerakan Ahlussunnah wal Jamaah baterai kebangkitan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bandung ditandai dengan kekompakan pergerakan Nahdlatul Ulama melalui fase politik dalam rangka mendukung Haji Dadang Supriyatna sebagai Bupati Bandung. Ini adalah realitas perjuangan kita dalam rangka mempertahankan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada saat itu mengalami berbagai macam keprihatinan. Oleh karenanya, ini merupakan sebuah kerja keras dan perjuangan keras kita bersama-sama pemerintah yang kita dukung dan kita kawal, menyelesaikan berbagai macam tugas dan tanggung jawab keumatan yang kemudian mendapatkan apresiasi yang luar biasa, tidak saja dari Bapak Bupati, tapi juga dari Bapak Camat se-Kabupaten Bandung, Bapak-Bapak Kepala Desa se-Kabupaten Bandung, SKPD, serta institusi yang diyakini memberikan kontribusi positif untuk perkembangan dinamika Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bandung. Perjalanan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung yang memiliki tugas yang cukup berat secara organisasi.
Yang pertama, mempertahankan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah mulai sadar bahwa pernyataan atau sikap mempertahankan tidak saja pada bentuk-bentuk amaliyah ubudiyah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga dalam bentuk sikap dan gerakan politik agar senantiasa mampu menghantarkan kader-kader Nahdlatul Ulama menduduki peranan-peranan yang strategis pada konteks dan konsepsi birokrasi pemerintahan. Hadirin yang kami hormati, pada gilirannya PCNU diberi kesempatan oleh Bapak Bupati untuk mengembangkan nilai-nilai pengkaderan di institusi yang di bawah lingkup pemerintah Kabupaten Bandung. Ada organisasi-organisasi yang otoritasnya ada di bawah kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung. Di antaranya ada Basnas, ada LPTQ, ada DMI, ada MUI, ada DKM Al-Fathu, ada Forum Komunikasi Pondok Pesantren, dan berbagai macam lagi organisasi yang secara otoritas di-SK-kan oleh Bapak Bupati Bandung. Alhamdulillah, mari kita saksikan bahwa kader-kader Nahdlatul Ulama diapresiasi dan diposisikan terhormat di kepengurusan DKM Al-Fathu, di kepengurusan Basnas, di kepengurusan LPTQ, di kepengurusan DMI, yang semuanya adalah menjadi bagian dari korelasi tanggung jawab antara ulama pada konsensus keumatan dan pemerintah pada realitas tanggung jawab kerakyatan. Ini adalah sinergi yang harus kita pertahankan dan kita lanjutkan di kecamatan-kecamatan, wabil khusus di Kecamatan Bale Endah. Silakan pengurus MWC terus berkoordinasi dengan Bapak Camat, pengurus-pengurus ranting berkoordinasi dengan Bapak Lurah. Kebetulan yang 4 ini adalah kelurahan, untuk bersama-sama berjuang berjibaku dalam konteks keumatan dan kerakyatan, dalam arti membangun amanah tanggung jawab kita sebagai organisasi yang memiliki amanah pada upaya-upaya penguatan Ahlussunnah wal Jamaah dan nilai-nilai kebangsaan NKRI harga mati. Yang sudah kita lakukan adalah membangun institusi ini agar senantiasa kita bisa mempertahankan bahkan mengembangkan. Karena pada prinsipnya secara organisasi tidak akan pernah berarti apa-apa selama kita tidak menyadari betapa bahwa amanah itu harus dijalankan dan difungsikan semaksimal mungkin. Hadirin yang kami hormati, perjalanan perjuangan Nahdlatul Ulama pada upaya-upaya realisasi dari program-program kerja PCNU Kabupaten Bandung, saat ini kita sedang mengembangkan berbagai macam peluang potensi-potensi yang ada. Di antaranya Lembaga Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI Pengersah. Saat ini RMI sudah bekerja sama dengan LP2LN, AP2LN, mohon maaf, Asosiasi Penyelenggaraan Pemagangan Tenaga Kerja Luar Negeri. Kita punya target di tahun ini 4.000 bagi santri-santri, bagi pengurus yang memiliki keluarga dan berkeinginan untuk magang dan bekerja di pemerintahan Jepang. Mohon maaf, nanti disinergikan, ini dibuka seluas-luasnya. Pangersa dari ranting, semua ranting yang berkeinginan anaknya ikut memanfaatkan bisa kerja magang di Jepang, silakan berkoordinasi dengan MWC. Dan MWC bisa berkoordinasi dengan RMI.
Rabithah Ma'ahid Islamiyah PCNU Kabupaten Bandung. Yang kedua, bagi pesantren-pesantren pengersa anu kagungan pesantren, para asatidz, para pengurus yang memiliki lahan untuk difungsikan dalam sektor pengembangan ayam pedaging, kita mendapat fasilitas dari Bapak Bupati. Bahkan Bapak Bupati siap menjamin untuk untuk jaminannya, menjamin itu peternakan ayam dengan kapasitas 5.000 ekor, yang kecilnya 500 ekor. Ini subhanallah, penghasilannya per bulan juga luar biasa besar. Tapi syaratnya kita memiliki lahan, menyediakan air bersih, menyediakan listrik 2 pas. Nanti akan ada investor yang datang membangun kandang untuk 5.000 ekor, menyiapkan DOC 5.000 ekor, menyiapkan makanan untuk 5.000 ekor, serta obat-obatan untuk 5.000 ekor. Ini situasi saat ini yang sedang dikembangkan oleh PCNU Kabupaten Bandung. Kemudian yang ketiga, bahwa ini program merupakan program yang diharapkan mampu diberikan atau secara estafeta dilaksanakan oleh seluruh institusi NU Kabupaten Bandung, baik di tingkat PC, tingkat MWC, tingkat ranting, anak ranting, lembaga-lembaga yang jumlahnya ada 9, ada 17, dan badan-badan otonomi yang jumlahnya ada 9, dalam rangka meningkatkan kekuatan pada realitas pergerakan perekonomian. Lembaga perekonomian Kabupaten Bandung sudah mendirikan koperasi dan berbagai macam program-program yang berkaitan dengan perkoperasian yang insya Allah akan segera digelar di semua institusi, termasuk di MWC dan ranting-ranting kecamatan Balai Endah, dalam rangka pemberdayaan perekonomian. Kemudian Lajisnu, kita juga harus dan perlu disampaikan bahwa secara estafeta ini kebijakan bersama melalui keputusan Mukercap yang kemarin kita laksanakan, Lajisnu akan berupaya melaksanakan program Koin NU, Kenceleng NU, yang diharapkan ini berkontribusi positif untuk perjalanan perjuangan pergerakan di daerahnya masing-masing, bukan untuk PC pemirsa. Wabil khusus umpamanya di Ranting, Kelurahan Rancamanyar, Kelurahan Andir, Kelurahan Jelekong, Kelurahan Balai Endah. Program-program ini harus menyentuh di seluruh warga NU yang hasilnya adalah untuk pemberdayaan ranting-ranting NU dan MWC di kecamatannya masing-masing. Selanjutnya, bahwa program LPPNU saat ini, ketika pengurus besar Nahdlatul Ulama mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Bapak Presiden. Saya ingat sekali tahun 2018 karena yang diutus saya menyaksikan penandatanganan pada saat itu. Bapak Presiden baru saja dilantik menjadi presiden di periode yang kedua, kemudian menyelenggarakan pengukuhan kerjasama antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Kementerian Kehutanan dan Kelautan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri ATR BPN. Kementerian ATR BPN dalam rangka pemanfaatan perhutanan sosial melalui program KHDPK dan program Tanah Objek Reforma Agraria, program TORA, di perkebunan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini saat ini sedang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Insya Allah Kabupaten Bandung memiliki potensi lahan yang luar biasa,
tidak kurang dari 5.000 hektar yang akan diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan masyarakat desa hutan melalui kelompok tani hutan dan pilar-pilar yang lainnya dalam rangka pemberdayaan pemanfaatan untuk pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat di daerah hutan. Hadirin yang kami hormati, realitas perjalanan ini tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa kerja bareng, tanpa kerja kolektif, tanpa bisa melalui proses penyadaran dan kesadaran bahwa memang kita harus berjuang untuk dan demi perubahan ke arah yang lebih positif. Hadirin yang kami hormati, pada realitas perjalanan dari nilai-nilai partisipasi saat ini dengan pemerintah daerah, secara grafik organisasi Nahdlatul Ulama mengalami kemajuan pesat atas dasar dukungan-dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Bandung Haji Muhammad Dadang Supriyatna. Oleh karenanya, melalui konferensi cabang tahun 2021 yang diselenggarakan di Hotel Sunshine, memutuskan hasil sidang rekomendasi organisasi bahwa PCNU mendukung dan mengawal kader Nahdlatul Ulama dalam rangka mengemban amanah sebagai Bupati Bandung untuk terus didukung dan dikawal dan dilanjutkan pada upaya kesuksesan sebagai Bupati di periode yang kedua. Untuk itulah melalui mukercap yang kemarin kita laksanakan di Gedung Muhammad Toha, semua unsur sepakat. Maksud unsur NU ini karena memang banyak unsur. Tadi dari unsur PCNU, dari unsur Banom saja ada 9, unsur lembaga saja ada 17, unsur MWC saja ada 31, unsur ranting saja ada 265 dari desa dan kelurahan, terikat secara struktural dan terikat secara personal untuk mengemban amanah hasil mukercap bahwa 2024 Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengawal Haji Dadang Supriyatna sebagai Bupati di periode yang kedua. Ini sudah putusan organisasi pengesahan. Kenapa kami sampaikan? Karena kami sebagai pengurus memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan hasil keputusan mukercap, yang salah satu keputusan mukercapnya adalah menetapkan dan mengukuhkan Haji Muhammad Dadang Supriyatna sebagai Bupati di periode yang kedua 2024-2029. Makna dan konotasi Nahdlatul Ulama ada dua. Konotasi Nahdlatul Ulama secara struktural, pangersaan sampai dilantik kapunten pilih ke acan apal. Salah satu tugas kinerja kita dalam rangka keorganisasian adalah mengawal kemenangan Haji Dadang Supriyatna. Otoritas yang kedua, seluruh kader Nahdlatul Ulama, baik jamaah ataupun jamiyah, memiliki tanggung jawab personal untuk melakukan kader NU itu berada. Contoh, secara institusi yang namanya DMI itu bukan struktural Nahdlatul Ulama. Secara institusi yang namanya Basnas itu bukan struktur Nahdlatul Ulama. LPTG itu bukan struktur Nahdlatul Ulama. Tapi bila mana di Basnas ada pengurus yang notabene kader Nahdlatul Ulama, di DMI ada pengurus yang betul-betul kader Nahdlatul Ulama, baik di institusi lainnya berkewajiban untuk melakukan penggalangan pergerakan dalam rangka kemenangan Haji Dadang Supriyatna sebagai Bupati. Ini adalah amanah
dari Konpercap tahun 2021 yang dikukuhkan melalui Muskercap. Yang kedua kemarin di Gedung Muhammad Toha yang menjadi beban dan tanggung jawab kami sebagai pengurus PCNU untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan, dan menggerakkan seluruh pilar Nahdlatul Ulama dalam rangka kemenangan Haji Dadang Supiyatna sebagai bupati. Hadirin yang kami hormati, di luar itu kami mendapatkan mandat dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, sebab ada berbagai macam persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, yang terakumulasi dari sebuah jargon merawat jagat, membangun peradaban. Ada 3 persoalan besar, sesungguhnya banyak ini yang lebih disorot oleh pengurus besar. Ada 3 persoalan besar yang saat ini harus disikapi oleh seluruh struktur Nahdlatul Ulama se-Indonesia, seluruh jamaah dan jamiyah. Yang pertama, pada kekuatan dan keutuhan menjaga ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat ini tengah gencar dirongrong oleh gerakan Islam transnasional. Yang ini kan, pemirsa, berdasarkan hasil survei PBNU, dari jumlah akumulasi secara nasional yang paham dengan Nahdlatul Ulama, mayoritas penduduk Nahdlatul Ulama secara nasional berdasarkan hasil survei itu ada di kisaran 65%. 65% secara grafik naik. Beda dengan Muhammadiyah, secara grafik saat ini turun. Tapi yang 65% yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga yang 65% secara nasional yang paham dan menyadari pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 40%. Artinya bahwa 65% ini 100% warga Nahdlatul Ulama yang paham tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 40%. Yang 40% itu dilihat dari kualifikasi usia, ini adalah usia 35 tahun ke atas. Pendek kata, bahwa jumlah 100%, 65% yang tidak paham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok-kelompok yang berusia dari usia 35 tahun ke bawah. Kelompok-kelompok milenial saat ini belum meyakini dan menyadari pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal NU pengesan. Ini warga NU yang menyadari pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi di Kabupaten Bandung berarti 40%. Yang 40% kalau ini kalau kita analogikan, kita kiaskan di Kabupaten Bandung, jumlah NU Kabupaten Bandung ini 56%. 56% berarti seluruh 100% warga NU Kabupaten Bandung yang paham dan pentingnya menyadari pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 40%. Berarti 60% warga NU Kabupaten Bandung tidak paham dan tidak menyadari pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari 60% itu adalah kelompok yang usianya 35 tahun sampai 0 tahun, dalam arti anak-anak balita. Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama masih diyakini kepentingannya, tanggung jawabnya, realitas pergerakannya dalam rangka mengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah lepas. Anak-anak kecil dari 0 tahun sampai 35 tahun sudah tidak paham.
kenyataan ini tergerus oleh persoalan-persoalan IT, tergerus oleh persoalan-persoalan budaya, tergerus oleh persoalan-persoalan dinamika pergerakan Islam transnasional, sehingga boleh jadi ketika usia 35 sampai 65, kemudian yang usia 35 sampai usia menjadi usia 65 sudah tidak ada, maka Nahdlatul Ulama sudah tinggal nama. Karena yang usia 35, 30 tahun ke depan akan wafat dan meninggal. Kalau kita tidak bertanggung jawab meletakkan dasar-dasar ideologi di kalangan dan kelompok milenial, maka 30 tahun ke depan Nahdlatul Ulama sudah tinggal nama. Habis oleh pergerakan-pergerakan Islam transnasional, habis tergerus oleh pergerakan-pergerakan budaya dan media sosial, bahkan habis tergerus oleh kepentingan-kepentingan pada persoalan-persoalan yang tidak sinkron dengan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tantangan. Titipan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah bagaimana membangun kekuatan IPNU dan IPPNU menjadi sinergis dan dinamis, sehingga ideologi ini akan terus berkembang, akan terus dipertahankan, dan akan terus memiliki otoritas di lingkungannya masing-masing. Ini yang pertama, persoalan ideologi. Yang kedua, yang dititipkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada dinamika kehidupan saat ini adalah persoalan-persoalan amaliyah fikhiyah yang seringkali kita terjerat dan pada di pemikiran skeptis, pemikiran ortodok, pemikiran kolot, sehingga betapa sulitnya keluarga besar Nahdlatul Ulama mengikuti dinamika perkembangan zaman karena kemajuan teknologi dan sebagainya. Pangersa, pesantren-pesantren saat ini sudah luar biasa, bisa membuka diri untuk bisa mensejajarkan dengan keinginan, selera, harapan-harapan di kelompok milenial. Pesantren-pesantren kita tidak bangkit mengikuti perkembangan zaman. Kita mendirikan sekolah-sekolah betul, tapi sekolah-sekolah kita padahal biayanya murah, terkalahkan oleh kelompok sekolah-sekolah yang harganya puluhan juta. Kita punya lembaga pendidikan betul, padahal biayanya murah. Tapi kenapa pendidikan-pendidikan yang punya orang lain, yang biayanya puluhan juta, jauh lebih sejahtera, jauh dalam konteks pergerakannya, dalam upaya pengkomunikasiannya, dalam upaya kemodernannya. Nah, inilah citra Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, apalagi sudah muncul gerakan-gerakan melalui kekuatan IT, bahwa saat ini ada pondok pesantren yang di situ tidak terlihat banyak orangnya, tapi dengan kekuatan IT santri-santrinya ada di luar negeri, seluruh dunia. Saya mohon maaf, kebetulan saya tahu persis karena memang salah satunya anak saya terlibat di sana. Pada saat pun anak terlibat di iWise, lembaga privat internasional. Ia setiap hari punya jadwal pelajaran melalui laptop. Itu muridnya itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang dari Australia. Ini melalui medsos, melalui IT. Pembelajarannya ya karena memang dikhususkan dalam penguatan agama dalam arti keislaman. Ada yang pengen penguatan dalam arti ngaji baca tulis Al-Quran, ada yang ingin pendalaman tafsir, ada yang ingin pengembangan wawasan fikih dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa mensejajari dunia yang seperti itu, maka pada gilirannya kekuatan jaringan internasional akan dikuasai oleh para kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sudah mampu merambah
pada jajaran dunia IT internasional. Dakwah kita hanya sebatas lingkungan yang bisa kita tembus karena keumuman yang kita mampu adalah bersifat offline. Dititipkan bagaimana mampu membangun kekuatan-kekuatan pergerakan organisasi dan merubah paradigma pergerakan jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Yang demikian susah berubah, yang demikian susah berubah karena kita masih terkooptasi pada pemikiran-pemikiran fikhiyah, pada pemikiran-pemikiran syar'i, syariat fikih yang bersifat stagnan. Oleh karenanya dipelopori oleh Mbah Sahal Mahfud, Rois Suriah, Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan memunculkan buku dekonstruksi Islam. Oleh karenanya saat ini PBNU sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan seminar-seminar, menyelenggarakan diskusi-diskusi pada persoalan fikih peradaban. Nah, kita yang kemudian saat ini kemudian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka niscaya kita akan tergerus oleh kehidupan zaman itu sendiri. Yang ketiga, pemirsa, bahwa saat ini persoalan-persoalan yang sudah mengglobal di berbagai macam sedang terjadi. Kelemahan keluarga besar Nahdlatul Ulama adalah di sektor penguasaan IT, teknologi IT, yang kemudian tadi berbagai macam akhirnya kita tertunda, wabil khusus pada dampak-dampak perkembangan penguatan, penguasaan persoalan perekonomian. Karena teknologi kita tertunda atau pemahaman kita terhadap IT masih lemah, pada akhirnya berdampak besar pada lemahnya sistem atau perekonomian yang dimiliki oleh warga Nahdlatul Ulama. Tidak jarang, artinya sering banyak ketika kita diskusi sederhana saja, diskusi di Basnas, padahal ketua Basnasnya adalah Khatib Suriah PCNU Kabupaten Bandung, tapi kenapa yang mengakses ini lebih banyak di luar NU? Kita diskusi dengan pengurus Basnas, kenapa yang mengakses Basnas itu banyaknya di luar NU? Jawabannya sederhana, dan kalau lobana para ajengan para asatideh kirang tiasa ngadamel proposal paitan gitu. Sementara akselerasi yang demikian tidak hanya di Basnas, upaya-upaya apresiasi pondok pesantren juga yang terjadi di Kabupaten Bandung. Kemarin diskusi dengan Kasih Pede Pontren, banyak pesantren-pesantren NU yang sampai saat ini belum memiliki legal formal atau izin pendirian dan penyelenggaraan pondok pesantren. Bila mana pesantren yang tidak memiliki legal formal, maka otomatis tidak mampu mengakses anggaran-anggaran dari Kementerian Pusat, Kementerian Wilayah, termasuk dari Kementerian Kabupaten. Nggak bisa tertolak pemirsa. Sehingga besarnya anggaran Kementerian Agama tingkat pusat, tingkat nasional ini banyak diakses oleh pesantren-pesantren non-Nahdlatul Ulama. Ini situasi dan keadaan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kenapa ini harus disampaikan? Karena pengersa telah mengemban amanah ke-NU-an. Kenapa ini harus dilakukan? Karena NU tidak melakukan yang demikian, berarti NU akan jumud, tergerus oleh perkembangan dan dinamika perjalanan yang ada, baik dari sisi pemerintahan ataupun dari versi kemasyarakatan. Nah, perjalanan inilah yang harus dijawab agar senantiasa kita mampu sejajar dengan ormas-ormas lain, kelompok-kelompok lain, pilar-pilar lain.
agar senantiasa kita bisa menjawab tantangan-tantangan zaman yang saat ini menjadi amanat yang selanjutnya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwa fase nanti dari 2025 khususnya sampai 2030 bahwa bangsa kita akan masuk pada fase bonus demografi. Fase bonus demografi ini menunjukkan bahwa mayoritas manusia di usia produktif jauh lebih besar daripada jumlah orang atau manusia di fase non produktif. Fase produktif yang lebih besar akan berdampak pada kompetisi yang besar. Realitas kompetisi yang besar dibutuhkan sosok-sosok yang militan, memiliki skill, memiliki wawasan, memiliki keilmuan, sehingga ia bisa berkompetisi dalam fase bonus demografi ini. Dan mayoritas warga Nahdlatul Ulama yang lebih dikesani sebagai kelompok santri, kelompok pedesaan, kelompok-kelompok yang dikesani ortodok, inilah yang kemudian harus kita prihatinkan. Untuk itulah pengersa, jangan sungkan-sungkan mengarahkan, mendorong berbagai macam program untuk perubahan dan penguatan militansi kader NU. Untuk itulah pengurus besar Nahdlatul Ulama menetapkan melalui Perkum bahwa seluruh pengurus dari tingkat pusat pengurus besar sampai tingkat anak ranting yang sudah definitif menjadi pengurus wajib mengikuti pengkaderan Nahdlatul Ulama melalui jenjang-jenjang yang secara strata sudah disiapkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi ada tugas pengersa, sebab jadi pemimpin itu boleh jadi tidak jalan itu karena tidak bisa memimpin. Marentah ya ke hafal. Oke lah bisa marentah, tapi keduanya tidak utuh, tidak paham. Atau bahkan otoritas dari wawasan ke-NU-nya juga masih rendah. Bagaimana bisa mensejahterakan anggota dan jamaah jamiah di wilayah masing-masing, sementara otoritas kita sebagai pemimpin tidak memiliki kapasitas untuk membawa jamaah dan jamiah pada penguatan-penguatan pemahaman organisasi, pada penguatan-penguatan pemahaman kaderisasi, termasuk ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya, menjadi sebuah keniscayaan wajib seluruh pengurus di tingkat PB sampai tingkat anak ranting untuk mengikuti pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama di daerahnya masing-masing dalam rangka menjawab itu. Nah, panginten pangersa dari panjang ma panjang panginten, intinya itu saja. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk kebaikan perubahan-perubahan agar senantiasa jamaah kita tidak tertinggal, tergerus oleh teknologi, tergerus oleh kemodernan, juga tergerus oleh ganasnya atau kejamnya sistem bonus demografi yang akan kita hadapi. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Semoga menjadi tazkir bagi kita bahwa amanah yang kita emban bisa kita laksanakan dan bisa membangun perubahan di wilayahnya dan di daerahnya masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.